Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor konsumer. Pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan CMRI, kesembilan Cleo, ke-10 AISA, ke-11 ULTJ, ke-12 WIM, dan terakhir SIDO. Langsung saja ke yang pertama, ada INDF yang ditutup di harga 7.425 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya INDF diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, INDF sudah bagus, sudah di atas juga, dan dia berhasil break dari trendline downtrend all time high-nya di 10.000 dan masih berpeluang ke atas. Target saya bahkan untuk INDF ini ya 8.800 9.200, area dekat-dekat resistennya all time high-nya ini. Jadi masih peluang ke atas sampai akhir tahun target saya ya. Jadi ada prosesnya juga, tapi kalau dilihat indikasinya udah sangat oke untuk INDF. Kenapa? Karena dari volume juga cukup signifikan meningkat ya. Saat dia break 6.800 volume meningkat, turun volume kecil, pas break lagi volume meningkat lagi. Berarti buying power cukup besar di area atas ini kan, di area 6.800 7.200. Mungkin para fund di situ banyak juga ada ngumpul barang untuk narik harga INDF nih, sangat berpeluang menurut saya ke 8.800 9.200 akhir tahun atau di 3 bulan 4 bulan ke depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer out. Jadi seperti itu. Untuk INDF masih oke. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga bagus, volume meningkat, berhasil break bola double bottomnya. Paling kalaupun misalnya jelek-jeleknya koreksi ya, koreksinya cukup dalam, mungkin bisa ke 7.000 sampai 6.900, seperti itu, nggak masalah lah, tetap hold juga oke ya. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ICBP yang ditutup di harga 11.375, menguat 0,6%. Kalau di transaksi asing, net buy, bahkan dari bulan lalu asing itu terus net buy. Kalau dia bukan sebenarnya ICBP sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ICBP juga bagus, bertahan terus dia di atas 11.000 sampai 11.200 ya. Dijaganya, dan Bapak Ibu bisa perhatikan volume saat di area atas ini meningkat cukup signifikan dari volume biasanya, bahkan dari tahun lalu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, itu dia berhasil break dari resisten kuat semenjak 2020 di 10.500. Itu dulu resisten saat Covid juga gagal ditembus, dan sekarang tahun ini ditembus, berarti sinyal bagus. Peluang besar tetap menurut saya bisa all time high Group Indofood. Jadi kalau beli harga sekarang ya nggak masalah juga, tapi rugi waktu menunggunya, dan ya kalau dibawa turun dulu mesti average down ya kalau berminat. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya, kalau di grup Borneo Trader tuh INDF udah saya suruh infokan beli di 7.100 ke bawah, udah beli tuh. Jadi sekarang follow the trend aja dengan target ada di grup juga. Kalau yang ikutan ya udah tahu kemana arahnya ya, peluang besarnya. Seperti itu untuk ICBP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, koreksinya volume kecil dan rejection mestinya masih lanjut. Kalaupun koreksi menurut saya nggak lebih dari 10.500 untuk ICBP. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNPR yang ditutup di harga 4.550, terkoreksi 1,08%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya UNPR sedikit ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk UNPR bagus juga. Saya juga ada beli di 4.500, nekat aja buy on break karena dia itu berhasil breakout. Dan ya ini ada pola ascending triangle. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan, kalaupun retest tuh nggak masalah. Mestinya tetap UNPR akan menjaga 4.500-nya. Dan target saya UNPR minimal nutup gap inilah 4.930 sampai 5.000 di bulan Juni, semoga tercapai. Tapi ini disclaimer ya. Dan kalau dilihat juga volumenya bagus, walaupun gak signifikan, tapi dia minggu ini membentuk higher high, higher low. Aman harusnya untuk UNPR ya. Jadi seperti itu untuk UNPR, masih oke, masih peluang besar ke atas. Kenapa? Karena dia baru aja membentuk pola double bottomnya dan konsolidasi di atas dan breakout lagi seperti ini. Bagus nih polanya. Apalagi polanya ini bisa juga pola pattern flag, tarik ini, terus tiangnya 5.000. Sangat mungkin kan ke 4930
sampai 5.000 untuk UNPR. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 1020 menguat 2,51%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya HMSP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. HMSP bagus, konsolidasinya berhasil lagi tembus. Ini nggak boleh turun lagi ya. HMSP minggu depan atau sampai akhir Juni nggak boleh turun lagi. Ini pakai aja sandarannya, tetap masih 980, 970 itulah. Pokoknya 960 tinggalin aja dah. Tapi mestinya nggak turun lagi dari 1000. Lanjut minggu depan tuh ke atas. Karena kenapa? Volume juga meningkat signifikan. Mercedes sudah golden cross. Bar chart di atasnya juga meningkat. Well, oke, harusnya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk HMSP bagus, volume juga meningkat 2 kali lipat saat candle koreksi dan break dari resisten angka psikologis 1000. Udah di ke atas. Potensi besar HMSP membentuk swing low. Semoga ini swing low. Kalau ini swing low 1-2 minggu ke depan sampai Juni itu pelan-pelan dia naik. Minimal dia uji 1050 sampai 1080 untuk HMSP. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 27.400, terkoreksi 2,14%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semaranya GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM terus turun dan nggak masalah. Walaupun memang dia membentuk lower high. Sebelumnya di 29.750, kemudian di 28.600. Pokoknya GGRM ini area demand, area beli untuk Bapak Ibu yang belum punya. Kalau misalnya Senin atau Selasa dikasih koreksi ke area 26.500 sampai di bawah 27.000 itu malah menarik spek buy. Risknya kecil karena itu ada EMA 60 yang menjaga. Kalau sampai masuk lagi di dalam downtrend channelnya atau pattern template-nya ini gagal. Itu aja. Jadi kalau ada koreksi 2-3% itu malah menarik spek buy. Jadi oke nggak? Ya masih oke, masih akan konsolidasi. Apalagi HMSP udah mulai ancang-ancang naik kan. Tapi HMSP belum naik udah lama. Kalau GGRM ini kan sudah uptrend dan konsol. Saya sih lebih memilih HMSP secara teknikal. Nggak lihat fundamental. Kalau melihat teknikalnya bagus, broker semarinya oke, ya harusnya naik HMSP minggu depan. Untuk GGRM, kalaupun koreksi itu malah kesempatan beli. Biar risknya kecil. Area di bawah 27.000 itu menarik sampai 26.000. Seperti itu GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.730, menguat 1,1%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibuka semaranya Mayor di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor ke 2.800 lagi. Akan uji. Kalau tembus sih valid break dengan target 3.000 itu untuk Mayor ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Volume lumayan meningkat. Dan tutupannya di harga tertingginya minggu ini dan membentuk higher low. Oke, tembus 2.800, Mayor 3.000. Arahnya sangat berpeluang di Juni. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu. Mayor, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 144, belum kemana-mana. Hari ini sama harganya penutupan hari kemarin. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya AISA di distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. AISA harus rebound minggu depan. Gak boleh gak rebound lagi. Jelek kalau sampai dia minggu depan ya. Tutup di bawah 140 tuh jelek. Jadi kalau mau beli harga sekarang tuh masih bisa ya. Untuk AISA ini kalau tembus 150 siap-siap up trend dia. Minggu depan tuh Senin Selasa tembus uptrend dia seminggu kemarin ya. Targetnya 160 bahkan bisa 170 untuk AISA 1-2 minggu ke depan. Risknya juga kecil nih. Kalau sektor consumer naik juga dia. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang tuh risknya sangat tipis tuh, 5% nggak nyampe. Targetnya minimal tuh sama 4,8% dan nih 17% sangat mungkin. Pergerakannya cukup volatil kalau dia bergerak ya untuk AISA. Jadi seperti itu. Menarik untuk AISA. Tunggu aja momentumnya ditembak naik nih kayaknya untuk AISA minggu depan. Tapi ini disclaimer on ya untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CMRI yang ditutup terkoreksi tipis 0,44% ke harga 4.430. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia buka semaranya Cimori di distribusi walaupun tipis. Likuiditasnya tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori di atas 4.400 bagus. Pakai aja sandarannya 4.400. Gagal bertahan di atas atau 4.300. Gagal bertahan di atas itu out aja.
Ini bisa jadi pola dead cat bone, pola Russian wedge juga bisa terjadi ya. Pokoknya gagal out itu aja ya. Risknya yang paling maksimal 3% 4% lah. Dan technicalnya bagus, tapi ya belum tembus berapa nih? Ini turunin aja nih. Belum tembus 4500 belum oke. Ini kan ada pola ascending triangle juga. Bisa jadi seperti ini tutup. Nah, ini kan bisa pola ascending. Tapi dengan catatan jangan turun dari 4300. Kalau bisa minggu depan sudah di atas 500 bergerak oke tuh untuk Chemori. Seperti untuk Chemori, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 560, terkoreksi 3,44%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dibuka sebenarnya Cleo didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Cleo juga bagus. Harusnya bertahan di atas 550 dan dia bagi dividen. 12 Juni, Senin XDate, dividennya 1. Nggak masalah, nggak ngaruh ya. Tetap akan uptrend. Cleo peluang besar tetap mempertahankan 550. Ini dia membentuk swing low-nya aja turun nih. Ini tetap arahnya atas. Target saya masih sama 660 tuh sangat mungkin disentuh Cleo 1-2 bulan ke depan ya. Bisa jadi dalam 1 minggu 2 minggu kan. Tapi ya itu target saya tuh 660 tuh bisa disentuhnya untuk Cleo. Tapi ini disclaimer on ya. Karena ini kemungkinan besar swing low web 2 itu dia menuju ke web 3. Gambarannya seperti itu untuk Cleo. Ini web 1, web 2, web 3. Web 3 tuh ya 660 minimal atau mendekati web 1 seperti itu. Untuk Cleo, menarik masih Cleo dan sabar. Itu aja kunci Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ULTJ yang ditutup menguat 0,29% ke harga 1690. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ULTJ luar biasa nih. Saham Invest tiba-tiba volume meningkat signifikan, ditarik naik dan dia membentuk swing low. Ini udah valid dia di web 3. Kemana web 3-nya? Mestinya 1800 peluang besar. Tapi ada resisten yang cukup kuat di 1700. Situ dulu. Tembus itu sangat mungkin 1800. Saham investasi tiba-tiba volatilitasnya cukup bagus ya. Mungkin ada laporan keuangannya membaik. Karena ini volume tiba-tiba muncul yang cukup signifikan. Dia koreksi dikit terus naik lagi. Ini di web 3. Dia web 3 ya tadi sampai bisa 1800 untuk ULTJ. Seperti itu untuk ULTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup menguat 3,98% ke harga 1305. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker sebenarnya WIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, WIM juga bagus ya. Dia open gap down. Bagi dividen ya. Dividennya 72,9. Langsung ditutup ya. Selamat tuh. Dapat dividen, dapat capital gain bagi yang Bapak Ibu beli ya. Jadi trennya masih oke, masih ke atas, cuman sudah harga-harga pucuk sangat beresiko, apalagi ini sudah di all time high-nya ya. Peluang besar all time high, peluang besar. Udah berapa kali di all time high? 1, 2, 3. Maksimal all time high itu biasanya 1-2 kali atau 3 kali aja ya. Ya mungkin 1470 1500 nih. Arah selanjutnya habis itu mungkin baru ada koreksi yang cukup dalam. Karena kenapa? Karena pasti ada koreksi yang cukup dalam, membalasnya dia distribusi ya. Karena yang ngerek dari bawah ini juga nanti kan jualan. Pasti nanti ada distribusinya. Jadi hati-hati yang kalau nggak pakai stop loss jangan beli di harga-harga all time high. Sangat beresiko. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SIDO yang ditutup di harga 765. Menguat 1,32%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya SIDO diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SIDO bagus. Ini bisa jadi tanda-tanda dia reversal, tapi lebih konfirmasi kalau udah tembus 800. Terlalu dalam memang dia membentuk swing low-nya, tapi ya bisa jadi konfirmasi swing low. Kalau dilihat ya itu kan tadi 800 titik aman pertamanya 800, tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya candle-nya bagus, bullish angle pink dan volume juga cukup besar 2 kali lipat. Sangat berpeluang bisa ke 800. SIDO 1-2 minggu ke depan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik
kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.